Salam. Salam. Apa kabar semua? Haleluya. Finally we got it right ya. Jawaban yang tepat dan sangat benar dan sangat alkitabiah. Karena kita bukanlah orang biasa-biasa, amin. Katakan kepada orang kiri kanan Anda, saya bukan orang biasa-biasa. Kalau bahasa kami orang Sabah, saya bukan orang calang-calang. Ya, karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang ajaib, yang besar, yang luar biasa. Amin. Haleluya. Salam dan selamat sejahtera sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Ya, kita mengharapkan suatu yang luar biasa di tahun yang baru ini. Amin. Ya, jadi kita tidak mengharapkan hal yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, pada tahun ini kita akan ada beberapa penekanan utama di dalam pelayanan kita secara khusus untuk Gereja Bahasa Malaysia. Pada tahun-tahun yang sebelumnya kita selalu mengikuti visi dan penekanan emphasis yang secara umum secara gereja. Tapi pada tahun ini kita diberi kesempatan untuk khususnya kepada saya sebagai pastor, sebagai pemimpin di Gereja Bahasa untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan dan untuk sense ataupun apa yang Tuhan mau secara khusus di Gereja Bahasa Malaysia, Gereja Bahasa Berbahasa Malaysia ya. Dan kita semua tahu juga bahwa tema umum kita adalah Tuhan luar biasa dan hidup yang luar biasa. Dan minggu lalu Elder An sudah memberikan satu penjelasan, bahkan satu dorongan, satu pengejaran tentang an extraordinary God and extraordinary lives. Kita boleh mengalami sorga di bumi. Ya, itulah doa yang Tuhan ajar kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi kita expect something great. Dan on the top of that, kita akan memberikan beberapa penekanan. Dan setelah saya berdoa dan cari wajah Tuhan dan Tuhan memberikan satu emphasis, penekanan utama kepada kita pada tahun ini, yaitu satu tema ataupun satu emphasis, penekanan ya, yang kita akan fokus kepada tahun ini, ya, yaitu musim menabur dan musim menuai. Katakan bersama saya, musim menabur dan musim menuai. Ya, jadi ini adalah ayat yang Tuhan berikan di hati saya dan setelah saya mengambil waktu untuk berdoa dan ini luar biasa sekali, ya. Dan ini yang kita akan kupas dan ini yang saya akan kongsikan pada hari ini, khususnya bahagian yang pertama itu musim menabur, ya, musim menabur. Nah, kita lihat sebelumnya, ya, musim menabur adalah musim. Dan kebanyakan kita saya percaya adalah dari latar belakang petani. Betul? So, ini adalah bahasa petani ataupun bahasa agriculture. Ya, jadi it's not difficult, tidak susah untuk kita mengerti dan memahami tentang menanam benih, ya. Kita straight away kita sudah tahu. Dan bagi Anda yang mungkin sudah terlibat dalam cucuk tanam, itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat biasa bagi Anda. Tapi saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, betul, amin. Terima kasih Robert, ya, beri saya dorongan, ya. Ya, sudah satu latte ya. Nah, fokus kita hari ini adalah musim menabur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami satu fokus pada tahun ini. Dan salah satu fokus yang Engkau berikan kepada kami di Jemaat Bahasa Malaysia adalah menabur. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang aktif dan secara bersengaja untuk menabur di ladang-Mu ya Tuhan. Inilah satu pekerjaan yang mulia yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kami di sini Tuhan mau terlibat di dalam mengerjakan tugas yang mulia, yang agung ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu dalam luas kami tidak dapat mengerti dengan pikiran
kepandaian, hikmat manusia. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Lewat hamba-Mu, firman Tuhan disampaikan dan Roh Kudus, Engkau memberikan kami pencerahan, pengertian yang mendalam. Supaya kami dapat mengerti, bahkan sebelum kami keluar dari tempat ini, kami didorong, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dicabar oleh firman-Mu yang akan mengubah hidup kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Katakan bersama saya, seed time. Katakan bersama saya, musim menabur. Katakan kepada kiri kanan Anda, ini musim kita menabur ya. Haleluya. Menabur. Haleluya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah tema kita. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi kepada jemaat Tuhan. Saya sudah kongsikan ini kepada leader bahwa ini adalah main emphasis kita pada tahun ini, yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah seeding ataupun musim menabur benih. Yang kedua adalah harvesting, dan minggu depan kita akan belajar tentang harvest ataupun musim menuai. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar tentang sending ataupun pengutusan ya. Jadi saya ambil ayat ini daripada Kejadian 8 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Kejadian 8, 22, 1, 2, 3. Selama bumi masih wujud, tidak akan putus bertali arusnya, musim menabur dan musim menuai, sejuk dan panas, musim kemarau, musim hujan, serta siang dan malam. Haleluya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selama bumi masih wujud, tidak akan putus bertali arus, musim menabur, musim menuai, sejuk dan panas, musim kemarau dan musim hujan, serta siang dan malam. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. So, sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang 2 hal ini ya. Kita akan memberikan penekanan kepada musim menabur dan musim menuai. Karena musim-musim lain itu, ya itu akan terus berlalu dan berterus dan silih berganti. Musim sejuk, musim panas, musim kemarau dan musim hujan dan sebagainya. Nah, apa big idea kita ya? Sebelum itu ya, saya juga ingin kongsikan sedikit apa yang saya kongsikan kepada para pemimpin. Strategic plan kita ataupun strategic pelayanan kita pada tahun 2025 ini saya ambil daripada perkataan seed. Katakan bersama saya, seed. Seed itu benih ya. Dan daripada perkataan seed ini ada 4 fokus kita. Pertama itu surrender. Surrender itu dari perkataan S. Surrender itu berbicara tentang kehidupan kita yang penyerahan kita kepada Tuhan. Karena segala sesuatu bermula daripada Tuhan. Amin. Segala sesuatu adalah bermula daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh berbicara tentang kehidupan yang luar biasa kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak kuat. Amin. Penyerahan hidup, penyembahan kita, hidup doa kita, hidup pelayanan kita ya. Itu yang sangat penting, itu yang menjadi key. Surrender. Katakan bersama saya, surrender. A surrendered life ya. Yang kedua adalah penginjilan. Penginjilan. Katakan bersama saya, penginjilan. Nah, penginjilan ini adalah penjangkauan dan kita akan lebih aktif dan mungkin ada aktiviti kita semuanya mengarah kepada penginjilan. Saya akan mendorong dan I will push this through karena inilah yang penting, ini yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi persekutuan kita, cell group kita bukan saja socialize elemen, tapi kita menggunakan kesempatan untuk kita menjemput dan membawa orang. Dan saya mau mencabar pemimpin-pemimpin cell group juga. Setiap kali kita mengadakan pertemuan CG, think how do we invite others kepada kita. Kalau tidak, CG kita hanya menjadi fellowship shock sendiri. Ya, jadi kita tidak mau yang shock sendiri, amin. Kalau kita boleh bawa setiap orang newcomers datang, ya. Kalau tidak ada pun yang datang hari itu, tapi ambil masa berdoa untuk bagaimana challenge everyone, untuk berdoa untuk teman-teman kawan-kawan kita yang mungkin jarang-jarang datang ke gereja ataupun yang belum mengenal Tuhan, amin. Dan yang kedua adalah edification. Inilah pemuridan yang kita terus, ya DMC is good for pemuridan, tapi jangan berhenti di situ. Ya, kita terus dimuridkan. Pemuridan ini berbicara tentang 2 hal. Saya dan others ataupun me and others. Adakah saya dimuridkan? Kadang-kadang kita merasa kita sudah orang Kristen, kita sudah dewasa, kita sudah banyak melakukan banyak hal dalam pelayanan. Tapi tidak ada yang memuridkan kita. Ya. Kita juga harus dimuridkan.
Saya dimuridkan. Saya ada beberapa bapak-bapak rohani. I run to them. I go to them. Karena saya tahu perjalanan pelayanan saya begitu mencabar. Dan saya perlu bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani yang mementorkan saya. At least saya ada 3. Ya, yang mementorkan saya. Ask yourself, ada orang mementorkan saya hari ini? Ya, me, ya. Dan yang kedua adalah others, maksudnya adakah saya juga mementorkan orang lain? Ini adalah mentoring. Bukan kita receive saja tetapi simpan-simpan, tapi kita tidak menyalurkan itu kepada orang lain. Jadi hati-hati kita menjadi the Dead Sea, ya, yang terima saja tetapi tidak ada outlet untuk mengeluarkan, dan kita akan menjadi orang Kristen yang stagnan. Tidak akan bertumbuh, menjadi masin sehingga tidak ada guna lagi. Tidak ada kehidupan di situ. Jadi pemuridan adalah who is mentoring me, who disciple me, and whom I am discipling. Siapa yang mementorkan saya, siapa yang memuridkan saya, dan siapa yang saya muridkan. The challenge, ini adalah challenge untuk kita hari ini. Amin. Karena pertumbuhan kita akan menjadi sangat sehat apabila kita ada kedua hal ini. Oh, saya pastor, saya tidak perlu dimuridkan lagi. Saya sudah tahu, saya sudah surah Alkitab, saya sudah melayani. Tidak. I'm telling you, the world out there is so challenging. Dan therefore, kita perlu ada orang yang mementorkan kita. Amin, saudara? Ya, ini sangat penting. We do this dalam pelayanan pemuridan kita, ya, dalam pemuridan kita. Banyak orang bertanya saya, pastor, saya sudah tua, ikut lagi pemuridan, tengok anak-anak muda. No, it's not the point. Ya, sikap hati kita mau terlibat bersama. Dan yang keempat, mungkin ini yang baru, tapi I also want to push this through. Ya, itu disiplin. Kita perlu ada komitmen. Kita tidak mau hanya jadi jadi just hoppers. Datang sini sana. Hari Minggu ini sini, hari Minggu sana. Is nothing wrong with that. But kalau kita melakukan itu setiap tahun dan tahun berganti, I'm telling you, you will never grow. Ya, you will never grow as a Christian. Tapi kita harus tertanam di gereja lokal. Ya, kita harus tertanam di gereja lokal. Dimanapun gereja itu, as long as itu adalah gereja yang menyembah Tuhan Yesus, yang memuliakan Tuhan Yesus, mengutamakan the Great Commission. Ya, dimanapun itu. Saya tidak kira DMC is terbaik. No, if you think DMC is good for you, please be committed to the church. Karena I'm telling you, tidak ada gereja yang sempurna dan perfect, ya. Jadi saya mau supaya Anda committed dan berdoa pulang. Katakan, Tuhan, saya mau komit kepada gereja ini. Saya mau melayani bersama gereja ini, ya. Dan accountability kita, ya, mengajar kita untuk accountability dengan pemimpin, dengan leaders kita. Ya, ini sangat penting di dalam pertumbuhan kita. Nah, seed ini adalah sangat penting, ya. Get it into your spirit, ya. Saya sudah kongsikan ini kepada jemaat, kepada pemimpin. Let's move together. Amen. Ini yang Tuhan taruhkan di hati saya, dan saya kongsikan ini kepada kita bersama. Nah, pada hari ini kita akan belajar, dan saya ingin berkongsikan tentang bagian yang pertama tadi, yaitu musim menabur. Musim menabur. Prinsip menabur ini ataupun menuai ini, saudara, dan menuai adalah adalah prinsip yang kekal sebenarnya, ya. Tadi dalam Kejadian 8:22 mengatakan bahwa selagi dunia ini, selagi bumi wujud, musim menabur dan menuai dan musim panas sejuk dan akan berterusan. Ya, jadi ia bersifat kekal, dan juga dia terjadi di dalam alam nyata dan juga terjadi di dalam alam roh. Ya, apa yang kita tabur di dalam alam roh, itu kita akan tuai di dalam alam roh. Nanti saya akan tunjuk firman-Nya. Apa yang kita tabur di dalam alam roh, dalam alam fisik, dalam alam nyata, itu kita akan tuai di alam nyata juga. So ini sangat penting, and it's real. I'm going to share with you. Saya akan kongsikan kepada Anda nanti. Jadi big idea yang kita mau kongsikan hari ini, yang saya kongsikan kepada kita, bahwa kita harus berhati-hati. Dan right from the beginning, dari bulan yang pertama Januari ini, saya ingin berkongsikan kepada kita bahwa apa yang kita tabur hari ini, apa yang kita laburkan hari ini, cepat ataupun lambatnya, Anda dan saya pasti akan menuai. Kalau Anda tidak mau menabur pun, dengar baik-baik, listen carefully. Kalau Anda tidak mau menabur pun, dengar baik-baik, akan ada something else yang akan menabur dalam hidup Anda.
Dan Anda pasti akan menuai sesuatu yang Anda tidak suka dan tidak mau. Jadi secara intensional hari ini saudara-saudari, kita mau katakan kepada diri kita, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau menabur ini. Saya mau menabur ini secara intentional. Karena I will know, ada prinsip menabur dan menuai. Haleluya, are you with me? Ayo, are you good? Ya, praise the Lord. Nah, dalam Markus 4 ayat yang ke-26 dan 9 berkata, kita semua tahu ini kan, Yesus berkata seterusnya, kerajaan Allah ibarat seorang yang menabur. Bahwa kita hidup, kita tinggal di dalam kerajaan Allah, amin. The kingdom of God, thy kingdom, kerajaan Tuhan ada di bumi ini. Jadi kita hidup dan mengerjakan apa yang kingdom of God itu lakukan, dan di dalam kerajaan Allah itu seperti menabur benih di ladang, malam dia tidur, siang dia bekerja. Benih itu terus menerus tumbuh dan membesar. Dia tidak paham bagaimana hal itu terjadi. Yes. Kadang-kadang kita tidak tahu, ada tumbuhan yang cepat, ada yang tumbuhan yang lambat bertumbuh, ya. Bahkan ada yang mati juga. Tanahlah yang menumbuhkan tanaman hingga berbuah, mula-mula pucuk, kemudian bulir, akhirnya buah. Setelah masak buahnya disabit oleh orang itu dengan segera karena musim menuai telah tiba. Satu sifat manusia adalah kita suka menuai, betul? We want to get as much as we can. Tapi kita lalai di dalam satu hal yang sangat penting, yaitu menabur. Ya kalau berbicara tentang pelaburan ataupun investment, semua kita pandai. Ya, kita mau invest supaya kita mendapat. Bahkan ada yang mau invest sedikit tapi mau dapat banyak. Wah, dia rohanikan lagi. Tuhan kan engkau kan Tuhan sumber segala sesuatu. Saya mau memberi RM1 saja, tapi saya mau 1 juta. Wah. Kamu pikir-pikir Tuhan boleh buat kayak tuh? Yes, boleh. Tuhan itu luar biasa. Tapi Tuhan juga mau mengajar kita untuk berkorban. Amen? Ya. Nothing get easy. Tidak ada yang sesuatu yang mudah. Ya, kalau Tuhan memilih untuk memberkati kita, ya. Wow, luar biasa. Pada awal tahun ini saya sudah dikejutkan oleh Tuhan. Nah, tentang berkat yang luar biasa. Saya di dalam roh saya rasakan seperti ini. This is my experience, ya. Saya rasakan, macam ada something yang I think is coming. 2 hari kemudian I receive a text. Pastor, we just felt we want to bless you. Wow. Bagi mungkin kebanyakan kita di sini tidak banyak, tapi bagi saya, wow, thank you Lord. Then one after another, I believe I did something, I have done something. Mungkin ada sesuatu yang saya lakukan tahun lalu, tahun sebelumnya, saya tidak tahu. I'm just reaping. Saya hanya mulai menuai. What I've done, maybe, saya tidak tahu. Nah, karena prinsip menabur dan menuai ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Senyumlah sedikit, jangan tegang-tegang. Marius saja yang senyum-senyum. Terima kasih Marius. Saya belanja kau teh tarik. Ada orang cakap dengan saya, one of the best teh tarik yang saya pernah minum di cafe kita. Siapa yang buat ini? Saya tengok, Marius di sana. Itu Marius. Bukan saja yang the best, tapi diurapi. Saya masih mau tunggu-tunggu yang di VC Coffee lah. Tapi yang di cafe ya. Sebelum itu, saya mau kongsikan apa yang terjadi pada tahun lalu ya. Kita diberi kesempatan untuk menabur dan menuai tahun lalu pada Christmas. Remember? And for the first time, kita menjemput lebih ramai non-church ataupun non-Christian friends, ya, kawan-kawan yang bukan Kristen ataupun yang sudah lama tidak ke gereja ke Christmas kita. Puji Tuhan, syabas tanya kepada semua yang terlibat, ya. I don't want to talk about what I heard about other people, but apa yang saya buat. Saya sebagai pastor, I can just ask you all to do it, but I challenge myself, saya juga buat. I want to model. I've been reaching out, saya menjangkau datuk dan datin ini, kawan baik saya, kami kawan badminton. Setiap kali saya ada kesempatan, saya kongsikan kepada mereka. Ya. Dan kadang-kadang mereka juga kongsi tentang faith mereka kepada saya.
Dan saya mulai melihat perubahan-perubahan dalam hidup mereka. I've been inviting them actually since last year or even year before last year. Untuk datang ke gereja untuk kopi-kopi juga. Saya katakan ini Datuk punya levelnya, mungkin saya mau connect dengan Datuk Daniel Ho, Pastor Daniel Ho. Tapi tidak ada kesempatan. Tapi when we challenge everyone, then I challenge myself untuk bawa mereka ke ibadah Natal kita. Wow, dia yang mulai jadi excited. Dia sangat excited. Dia lagi mau bawa kawan-kawan dia datang yang lain. Wah, luar biasa. Waktu kami main dia katakan, don't forget Pastor Eddie ada jemput kita datang kepada kawan-kawan yang lain. To cut the long story short, dia datang pada hari itu. Dan dia terima Tuhan Yesus. Dua-dua suami dan istri. Dan saya follow up, minggu lalu saya balik, saya jumpa mereka. Dan straight away istri dia katakan, yes, I believe Jesus. Ya. Tapi masih ada lagi ya perlu saya follow up. Dan the latest one, dia katakan kepada saya, Pastor, when can you come to my house? I want to dedicate my house to the Lord. Wow. Nah, itu adalah berbicara is a good example of menabur. Amen. Saya mulai menabur 2-3 tahun yang lalu waktu saya join mereka dalam badminton. Ya. Saya mulai menabur. Dan kita akan menuai. Nah, hari ini saudara, it's so good to talk about spiritual menabur kan. Tapi hari ini saya akan combine the two. Dalam hal menabur, dalam hal yang nyata, dalam hal physical, dan juga dalam hal-hal yang spiritual. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tentang 3 hal. Katakan bersama saya 3. 3 benih yang 3 saja. Banyak benih-benih yang lain sebenarnya yang kita boleh tabur. Tapi oleh karena ini short time untuk kita kongsikan. Saya hanya pilih 3. And this is the best. Out of many benih-benih yang kita boleh tabur pada tahun ini. Pertama adalah menabur benih doa. Katakan bersama saya, doa. Wow. I was so blessed for the last 14 days dalam doa kita, doa pagi kita. Ya, I do not know about you. Ya, something is shifting, something is yang terjadi di alam roh saya. Ya, saya melihat itu. Sama ada saya hadir secara fisikal ataupun secara saya ikut online. Saya melihat luar biasa, satu hal yang luar biasa, yaitu doa. Dan saya believe we are in the right track karena kita memberikan banyak ruang, banyak waktu untuk doa. Nah, satu hal yang Anda boleh tanam benih hari ini saudara adalah benih doa. Katakan bersama saya, benih doa. Lukas 18 ayat 1, kemudian Yesus menceritakan ibarat ini untuk mengajar mereka bahwa mereka harus sentiasa berdoa dan tidak putus asa. Di dalam Alkitab saudara tidak ada limitation, tidak ada batasan di dalam berdoa. Berdoa setiap hari, berdoa setiap jam, setiap waktu dan sebagainya. Tuhan telah memberikan anugerah itu kepada kita untuk kita berdoa di mana-mana. Tidak ada limitnya. Kita bukan hanya berdoa di gereja saja, tapi berdoa di mana-mana. Dalam keadaan apapun, kita tetap berdoa. Haleluya. Nah, kita mulai berdoa, kita mulai tabur banyak hal dalam berdoa. Nah, saudara, saya mau kongsikan ini. Untuk Anda menjangkau seseorang, mungkin orang ini susah sekali. Mungkin itu ahli keluargamu. For me, untuk menjangkau ahli keluarga saya lagi lebih susah daripada orang lain. Benar? Karena mereka tahu in and out tentang saya. Saya pastor, it's never easy. Tapi setiap tahun, setiap hari, setiap masa kita berdoa untuk keluarga kita. Karena kita sedang menabur doa. Amin saudara. Do you know what? Apabila kita berdoa menabur benih doa, apa yang kita sedang tabur? Kita sedang tabur benih iman. Kita berdoa, mungkin ada perkara-perkara yang menjadi cabaran dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik. Mari kita tanam. Sebenarnya kadang-kadang kita terlalu kusuk dengan isu-isu tertentu. Tapi kita gagal untuk melihat bahwa isu itu adalah isu doa sebenarnya. We never bring it to God. Kita jangan katakan Tuhan, Engkau kan Tuhan yang maha tahu. Engkau sudah tahu, 5 tahun saya sudah berdoa untuk hal ini. Tapi tidak ada apa-apa juga. Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan mau kita berdoa setiap sentiasa dan tidak putus asa? Karena dia mau connection dengan kita. Tuhan tahu yang kita doakan 5 tahun yang lalu. Amin. Tapi biarlah tahun ini saudara, kita mau tabur doa, benih doa dalam setiap keadaan. It's a very big topic actually. Tapi kita mau tabur, kita mau menabur benih doa dalam setiap keadaan. Kita berdoa. Karena apa?
lambat ataupun cepatnya, pasti kita akan mendapat apa yang kita doakan. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur. Waktu kita berdoa bukan dengan bersungut-sungut tapi dengan syukur. Itu kondisi hati yang seharusnya kita apabila kita datang berdoa. Saya ada satu kata-kata ini dalam bahasa Inggris, saya susah betul mau terjemah dia dalam bahasa Malaysia. Tidak begitu, saya coba tapi tidak begitu tepat. Tapi kamu boleh paham lah ya. Ada satu kata-kata seperti ini. When we pray, we are investing in our future. Ada kebenarannya, betul? We are investing something for tomorrow. We are lying up blessing for the day to come. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata seperti ini. Dalam arti kata lain, setiap kali kita berdoa, kita sebenarnya melabur dan menabur untuk masa depan kita. Baik itu kerjamu, pelayananmu, keluargamu, kehidupanmu, keuanganmu, kesehatanmu, hubunganmu, apa semua itu, we are expecting something in the future. Kalau kita tidak berdoa berarti you don't expect anything for tomorrow. As simple as it is. But the more kita invest di dalam doa kita, sooner or later, cepat ataupun lambat, you will akan menuai sesuatu. Amen? I like this quotation. Dalam Matius 7 ayat 8, ini ayat yang familiar, ayat yang biasa untuk kita dengar bersama. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibuka untuknya. Wow, ini berbicara tentang doa. Doa. Ini berbicara tentang doa. Doa itu berbicara tentang akan, future tense, akan. Nah, setiap orang yang berdoa, saya gunakan perkata, setiap orang yang berdoa akan menerima. Setiap orang yang berdoa akan mendapat. Setiap orang yang berdoa, pintu akan dibuka baginya. Amin, saudara. Mungkin tahun-tahun yang sebelum ini, pintu itu begitu seperti di-lock dengan rantai besi. Susah mau buka, pastor tidak dapat buka lah. Tidak ada breakthrough di dalam kehidupan saya. Tidak ada breakthrough dalam keuangan saya. Tidak ada breakthrough dalam hubungan saya. Tidak ada breakthrough dalam pelayanan saya. Kenapa, pastor? Saya tidak ada jawabannya, tapi jawabannya ada dalam firman Tuhan. Setiap orang berdoa, coba kita baca bersama-sama. Setiap orang berdoa akan menerima. Setiap orang berdoa akan mendapat. Dan setiap orang berdoa, pintu akan dibuka untuknya. Get that into your spirit. It's a very familiar passage in the Bible, but let's put action. Amin, saudara. Ya, haleluya. Menabur benih masa. Benih yang kedua yang kita mau tabur pada tahun ini adalah masa. Katakan bersama saya, masa. Masa. Menabur masa. Menabur masa ya. Ya, dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 berkata, let's read together, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah setiap peluang ataupun masa dengan sebaiknya karena ini zaman durjana. Saya buat bracket situ masa. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, making use of time. Dia berbicara tentang masa. Masa itu berbicara tentang peluang. Masa itu berbicara tentang opportunity. Masa itu berbicara tentang ruang. Space. Ya. Nah, masalah hari ini saudara adalah karena kita tidak banyak menabur di dalam hal masa. Ya. Kita mau cepat-cepat semua. Semua mau segera-segera. Ya, mau cepat kawin. Mau cepat kaya. Ada itu apa tuh skim cepat kaya. Pernah dengar? Pernah kena? Jangan beritahu saya lah. Ya, banyak yang kenakan skim
cepat kaya. Wow, pada suatu masa dahulu, pada masa saya tidak tahu sekarang lah. Itu meledak. Sehingga banyak orang, ada yang saya kenal, dia seorang guru, dia seorang cikgu. He was doing well as a government teacher. He gave up everything karena dia mau kejar ini. Dan akhirnya investment itu semuanya adalah scam. Tahun pertama, wow good. Tahun kedua good. Tahun ketiga, wow sudah habis. Ya, banyak hal yang seperti itu kan. Apa yang kita kejar saudara? Nah ini sangat penting. Wah pastor, ini masa benih kah? Ya, yes. Do you know that? The time that you spend, the time yang kamu spend, yang kamu luangkan kepada seseorang, itu tidak akan pernah balik lagi. Do you know that? Walaupun ada jumpa dia 2-3 tahun akan datang sudah berubah. Tetapi masa yang kau kongsikan kepada orang itu, yang kau spend dengan orang itu tidak sama. Karena saya mengalami ini. Banyak orang yang saya jumpa, pastor kau ingatkah apa yang kau cakap 5 tahun yang dulu, 10 tahun yang dulu. Saya tidak ingat sudah. Kamu cakap begini-begini pastor. I don't even remember that. Tapi mereka ingat dan dia katakan pastor itu telah mengubah hidup saya. Even if you are parents, kalau Anda adalah seorang ibu bapak di sini, every time yang kita spend dengan anak kita, itu adalah seperti treasure. Kita semua tahu tentang cerita seorang anak yang menagih 1 jam masa bapaknya kan. Dia mau beli bapak, dia tanya bapaknya, bapak dadi berapa orang bayar dadi untuk 1 jam. Dia pikir anaknya tanya soalan yang begitu, ya. Dia katakan, you know what? Outside there people pay me 2,000 1 hour 2,000. Wow. Jadi kau bayangkan kalau dia sudah beri ceramah, dalam 3 jam saja, sudah berapa income dia 1 hari. Kalau 5 jam sudah berapa? 1 hari saja. Wow, luar biasa kan? Jadi anak ini pulang, dia kumpul uangnya, dia pecahkan dia punya tabung yang sudah dia kumpul berapa tahun. Tidak cukup, dia pergi dengan maminya, mami say I short of this amount. Mami dia bagi, 1 hari dia jumpa bapaknya. Jadi, I have 2,000. Why? I don't need your money. I want your time, 1 hour of your time. Bapaknya broke down menangis. Kita semua tahu cerita itu kan? Karena time. Seorang penulis ataupun poet Jepang, Haruki Murakami. Dia berkata-kata seperti ini dan dia adalah pujangga yang luar biasa. Dia penulis yang luar biasa dan dia katakan seperti ini. Saya terjemahkan dalam bahasa Malaysia ya. Dia katakan belanjakan uang Anda untuk perkara yang dapat dibeli dengan uang. It makes a lot of sense. Betul? Dan dia katakan gunakan masa Anda untuk perkara yang tidak boleh dibeli dengan uang. Time you spend with God, you cannot buy. Time you spend with each other, you cannot buy. Time you spend with your children, with your parents, you cannot buy. Dan dia katakan gunakan masa Anda untuk perkara yang tidak boleh dibeli dengan uang. Tapi dia katakan belanjakanlah uangmu untuk perkara-perkara yang boleh dibeli. Ya, so it's a very deep. Pulanglah dan renung-renungkan. Ada banyak kebenaran di sini kan, yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Pada tahun lalu ya, saya bawa beberapa pemimpin untuk silent retreat. Kami di sana tidak dibenarkan bercakap, silent retreat. Dan waktu saya menyediakan persiapan dan Tuhan taruhkan dalam hati saya berbicara tentang time. Dan waktu saya bertanya kepada Tuhan, time itu apa ya? Tapi ini yang Tuhan berikan kepada saya, 5 arti time. Dalam renungan saya dan saya kongsikan itu kepada pemimpin-pemimpin yang hadir pada hari itu. Time, berbicara tentang triumphant. Berarti triumphant itu maksudnya kita yang berkuasa, berkemenangan, kita yang mengatur masa kita, bukan masa mengatur kita. Kalau masa yang mengatur kita, ya berarti hidup kita akan hancur.
Setiap orang ada berapa jam? 24 jam. Tuhan itu adil kan? Dia memberikan kita 24 jam satu hari. Dia adalah Tuhan yang generous. Dia memberikan kita waktu. Dan mari kita mengatur waktu kita. Belajar kita mengatur waktu kita. Nah, biasanya saya selalu mendengar kesaksian daripada orang yang berjaya dalam hidup mereka. Satu hal yang mereka buat, yang mereka katakan, kebanyakan mereka, they know how to plan. They know how to manage their time. Time management is so crucial. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, Anda mau hidup berkemenangan? Manage your time. Kalau Anda mau ada penerobosan dalam hidup Anda, manage your time. Yang kedua adalah intimacy. Itu adalah berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Do you spend time with God? Ya, ataupun kita semua hari-hari saja, kita semua cepat. Tuhan, kau tahu lah saya sibuk betul hari ini. Ya, kau juga tahu Tuhan. Kau beri saya pelayanan ini, kau beri saya kerja ini, saya sibuk ini. Pandai kita mau cakap dengan Tuhan kan. So, saya tidak ada masa untuk berdoa. Do you know, saya ambil banyak masa berdoa dengan anak saya di kereta karena jam macet. Setengah jam setiap hari pergi. Itu adalah masa saya berdoa. Saya katakan, son, you pray first. You pray for the 5 minutes dulu. Dia doa, baru saya doa dan kita doa sama-sama. Intimacy with God is so crucial dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga adalah mending. Berbicara tentang apa? Tentang memperbaiki. Banyak masa yang kita hilang semalam, kemarin, setahun yang lalu. Kita tidak boleh balik, tapi kita boleh perbaiki hari ini. Kita boleh perbaiki masa kita. Ya, mungkin tahun lalu tidak ada masa langsung untuk buat exercise. Katakan, yes Lord, satu hal ini yang saya mau ini. Ya, I'm also speaking to myself. Ya, bulan Oktober sejak saya ambil peranan menjaga overseeing the pelayanan orang asli. Bulan Oktober sampai bulan Desember, saya begitu sibuk sekali. Ya, sehingga tidak dapat exercise dengan baik. Dan saya katakan pada tahun ini, ya, saya mau perbaiki masa saya. Saya mau perbaiki masa exercise saya. Saya mau perbaiki masa bersama dengan keluarga. Saya mau perbaiki masa saya dengan Tuhan. Saya mau perbaiki masa saya melayani Tuhan. Ya, mending is important. And yang ketiga adalah equilibrium. Keseimbangan itu sangat penting. Ya, kita harus bijak di dalam memberi keseimbangan waktu kita. Kita semua ada 24 jam. Satu hal yang Tuhan tegur saya pada tahun ini adalah very strong, adalah your sleeping time. Masa kita tidur. Masa kita tidur itu sangat penting. Don't compromise that. Banyak orang hari ini karena kerja-kerja, sibuk-sibuk, sehingga masa tidur itu dikompromi. Kamu masih muda. Yes, kamu masih muda, kamu masih ada tenaga. Tapi dengar baik-baik. Jangan Anda sudah umur 30 ataupun 40 tahun, sudah nampaknya seperti 60 tahun sudah, ataupun 70 tahun. Jalan pun sudah macam ini. Maukah? Tidak mau kan? Ya. Haleluya. Are you with me? Oke ya. Alright. Now, yang terakhir adalah menabur benih kerja. Work. Semua kita bekerja. Ya. Apapun jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kalau kita lihat work ini dalam bahasa aslinya, ya, dalam bahasa Hebrew-nya adalah avoda. Avoda ini berbicara banyak terjemahan dia, banyak beberapa terjemahan. Tapi saya pilih beberapa saja. Avoda termasuk bekerja, work. Bekerja. Nah, the prime purpose of God's creation in Genesis adalah bekerja. Dia katakan apa? Dia memberikan kita authority untuk dominion, untuk menjaga Taman Eden itu, untuk bekerja. Name the creatures, name the tumbuhan yang ada di sana. Bekerja, manage it, have dominion over it. Itu berbicara tentang kerja. Nah, hal yang kedua, bekerja avoda juga berbicara tentang melayani. Servanthood ataupun bond servant, hamba, dan juga berbicara tentang menyembah. Nah, siapa kata menyembah itu hanya di gereja kita angkat tangan, ada musik, ada lagu? No. Penyembahan itu is nothing to do with music. Music is one elements, adalah salah satu elemen saja di dalam worship.
Tapi the real worship is your work. Amin, saudara. Mungkin Anda berkata, pastor saya sekolah, saya belajar macam mana saya mau kerja. No. Adakah Anda menyembah Tuhan? Melayani Tuhan. Penyembahan itu adalah kerja. Nah, pada tahun ini saudara, kita mau menabur. Kita mau menabur dalam kerja, dalam work. Dalam pelayanan kita, dalam penyembahan kita. If you're working dalam professional job, apakah kerja? Itu adalah pelayanan kita, penyembahan kita. Saya mau kongsikan sedikit tentang my brother-in-law, boleh ya, brother-in-law? Setiap kali saya antar, setiap paling kurang 3 bulan mesti saya jumpa dia. Antar kereta lahan, servis lah, banyak masalah kereta. Ya, saya sangat senang. Karena apabila saya datang sana, bukan mau puji dia karena saya punya brother-in-law, I know. Mereka blast the worship song anytime, every time. Muslim masuk ke siapakah, they blast it, sing along. And I see the workers juga dia sing along the worship song. Keep doing that, brother. Ya, keep doing that. Sekali-sekala buatlah ayat firman Tuhan yang audio Bible itu ya. Let the world know. Kita sedang menabur. Mungkin Anda tidak tahu ada satu orang yang datang bawa keretanya. Untuk dia tunggu masa dia punya kereta di repair. Dia tunggu tapi dia dengar firman Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Wow, apabila dia dengar itu beberapa kali, sudah register, mungkin dia tidak terus terima Tuhan pada waktu itu. Dia tidak terus pergi berlutut dengan Brother Simon. Ya, saya mau terima Tuhan hari ini. No. Tapi itu adalah benih. Katakan bersama saya, benih. Mungkin waktu kita kumandangkan lagu-lagu rohani. Ya. Yesus, Tuhan, Dia adalah Allah yang kami sembah. Kita nyanyikan lagu-lagu rohani yang menyegarkan jiwa. Apabila orang duduk dengar, wah sedap ya lagu ini. Tuhan Yesus menolongku. Wow, mungkin dia datang, dia sedang mencari pertolongannya. He was searching for help for many months, for many years. But when he was seated there, dia duduk, dia dengar. Tunggu kereta dia di repair, dicuci. Tuhan Yesus menolongku. Apalagi itu? Selalu menjagaku. Apalagi? Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Do you know that all these are spiritual songs? Lagu yang sangat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. When somebody hear this. Do you know that sometimes saya selalu menangis waktu mendengar penyembahan. Karena the songs, the lyrics were so powerful. That really, dia masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Dia korek apa yang terdalam. Hidup kita tahun ini adalah menabur, saudara. Jadi kerja Anda, apabila Anda duduk di office, you are not only to clock in and to clock out. Tapi kerja, katakan kerja itu adalah penyembahan. Banyak saya tahu, banyak di antara kita di sini tidak pernah kongsikan kepada orang kawan kita ya di depan kita, duduk sebelah kita. We never share. Kita takut, malu. Apabila kita datang dengan mereka pun. 2 hari yang lalu saya kongsikan Injil juga kepada kawan saya. Ong Ben Tiong adalah bekas pemain badminton negara Malaysia. Bahkan dia pernah menjadi world number 2 dalam badminton pada era dia dulu. Saya ada kesempatan, dia pulang dari Australia. Kami dua minum teh tarik. Dia makan roti canai, saya pun makan roti canai. Saya kongsikan Injil kepada dia. Dia katakan, Pastor, do you know what? My elder son goes to church. Wow, saya kata dengan dia, bagus sekali. Dia sangat aktif di gereja. Dan saya katakan, what about you? Dia katakan, not yet lah. Tapi apa yang saya maksudkan di sini adalah kerja kita adalah melayani, menabur. Dalam kerja kita, dalam apa yang kita lakukan. Nah, Miles Monroe pernah katakan seperti ini. Saya juga susah menerjemahnya, tapi saya harap ini satu yang mudah untuk kita pahami lah. Work is what God created you to do. And a lot of truth in it. Ya. So we all created to work, to manage, untuk manage dunia ini.
In one way or another, kita semua dicipta untuk satu pekerjaan. Anda boleh katakan itu pelayanan, ya pekerjaan, semua pekerjaan. Ini adalah satu pekerjaan. But a job is what you are trained to do. Karena kadang-kadang kita tukar job kan. Siapa pernah kerja 2 kerja? 3 kerja? 4 kerja? Banyak kerja? Oh banyak. Kita tukar kerja. Itu sebabnya kita ada VCT, Motivational Talk. Ya, berbicara tentang job. Ya, kadang-kadang Anda bosan dengan kerja Anda. Dan Anda tukar kerja, dapat kerja yang baru. Ya, you think that you good in that. You can. Yes, you can secure the job. You know that. Tapi pekerjaan, work is what God, apa yang Tuhan telah ciptakan Anda untuk lakukan adalah bekerja. Nah, dengar baik-baik, setiap kali kita berbicara tentang bekerja, it is not about Anda seorang dokter, seorang guru, seorang pensyarah, seorang bla bla bla. Tapi when you as a housewife, homemaker, ataupun orang yang bekerja di mana-mana, ya, itu adalah pekerjaan yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Sebagai respon kita hari ini, saudara, saya mau mencabar kita untuk ketiga hal ini. Sederhana saja, yaitu terus menabur. Mulai tahun ini secara intentional, secara sengaja kita mau menabur. Dalam 3 hal tadi. Apa? Pertama apa? Doa. Kedua, masa. Ketiga, dalam kerja kita. Yang kedua, prinsip yang kedua yang harus kita pikirkan adalah tiada taburan, tiada tuaian. Semua kita mau ada tuaian. Ada yang mau tuaian besar. Of course kita mau tuaian yang besar, betul? Tapi kalau tidak ada tuaian, tidak ada taburan, maka tidak ada tuaian. Never expect God, the extraordinary God, to bless me kalau saya tidak melakukan bahagian saya. Amin. Tuhan sudah melakukan bahagian Dia. Luar biasa. He left heaven. Dia sudah mati di kayu salib untuk memberi untuk kita. Nah, bahagian kita hari ini, saudara, adalah menabur. Dan marilah kita dengan ekspektasi menunggu dengan sabar akan ada penghasilan, akan tuaian yang lebih besar. Amin, saudara. Kalau tidak tahun ini, it's okay, keep doing that. Oh mungkin tahun ini tidak, keep doing that. Persevere, kita terus. Jangan putus asa di dalam hal kita menabur. Karena Tuhan sudah berkata dalam Kejadian 8:22 tadi, musim menabur dan menuai tidak akan ada putusnya. Amin, saudara. Nah, ada beberapa aplikasi untuk kita, cabaran untuk kita hari ini. Apa yang Anda sedang tabur hari ini? Can you think for a moment? Boleh kita ambil masa sedikit, renungkan. Apa yang sedang saya taburkan hari ini? Saya sudah suggest 3 hal. Ya, tadi. Mungkin ada hal-hal yang Anda ingin taburkan lagi pada tahun ini. Wow, itu luar biasa. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, Ayub 4 ayat 8 berkata, menurut pengamatanku, orang yang membajak kejahatan dan yang menabur kezaliman, hal-hal itu juga yang bakal dituainya. Wow. Jika tahun ini, saudara, banyak kezaliman, banyak kejahatan yang kita sudah lakukan, ya, then all this year you get away with it. Tidak juga apa-apa terjadi, pastor. Saya buat ini, saya tidak pergi gereja pun, saya oke juga. Saya tidak rajin berdoa pun, saya tidak rajin baca firman Tuhan pun, saya begini pun. Oh, saya dapat duit juga, diberkati juga, sehat juga saya. Dengar baik-baik. Ada prinsip menabur dan menuai. Tapi secara spesifik di sini, kalau kita membajak dan menabur kezaliman is a very powerful word, ya. Kejahatan. Ya, kejahatan, ya, unforgiveness mungkin. Hal-hal yang mungkin kita haba, hal-hal yang mungkin kita simpan, hal-hal yang kita tidak lepaskan. Kalau itu yang kita pegang, kita sedang menabur kezaliman. Dan firman Tuhan berkata, kita juga akan bakal menuainya. This is not what I say, this is what the Bible is saying. Yang kedua adalah Amsal 11 ayat 18. Orang durjana mendapat upah yang mengungkar. Tetapi orang menabur perbenaran mendapat pahala yang pasti. Wow, I love this one. Apa yang Tuhan tuntut kita tabur adalah kebenaran, saudara. Amin. Mari kita tabur kebenaran dalam kehidupan kita. Berbuat baik, lakukan pelayanan.
Kadang-kadang kita tidak dihargai untuk melakukan semua itu. Let's continue to do it. Pastor, saya sudah buat ini dengan dia, Pastor. Saya sudah baik dengan dia, Pastor. Tapi ini yang dia balas dengan saya, Pastor. Bagaimana ini, Pastor? Saya sudah tidak sabar sudah ini. Hilang sabar sudah saya. Ada lagi berkata, ada hari, ada ubi, ada batas. Ada hari kau akan balas. Ada lagi pandai juga dia rohanikan, Pastor. Tuhan pun tidak sabar toh. Dia pun marah toh. Tapi saudara, Tuhan ya, dengan kita samakan dengan Tuhan. Ya. Apa yang kita harus tanam, apa yang kita harus tabur pada hari inilah, taburlah kebenaran. Di mana Anda pergi, taburlah kebenaran. Bayangkan diri Anda pergi ke market. Bayangkan Anda masuk dalam office Anda sedang menabur kebenaran. Haleluya, saudara. Orang melihat Anda, saudara, oh luar biasa. Mungkin selama ini orang melihat Anda, lihat dia tertekan. Oh dia lagi, tapi hari ini saudara, orang melihat dia datang. Wow, we miss you so much. Where have you gone? Sudah 1 hari dia tidak pergi kerja, 2 hari tidak pergi kerja, 1 minggu tidak pergi kerja. Office-nya sudah gelebah, tidak tahu di mana. What happened to him? What happened to Robert? Oh, we miss him. Haleluya. Wah, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita sedang mengerjakan perbenaran dalam kehidupan kita. Orang marah dengan kita, kita tersenyum. Orang marah dengan kita, orang menghina kita, kita memberkati. Orang pijak kaki kita beri belayan kasih sayang. Amin, saudara. People step you from the back, kita merangkul mereka dengan kasih sayang. Wow, it is never easy. Itu sebabnya saudara, kita boleh melakukan hal itu karena kita ada extraordinary God. Amin, saudara. Yang ketiga, Yeremia 4 ayat yang ketiga berkata, bajaklah tanahmu yang kosong, jangan menabur benih di tengah-tengah semak duri. Wow, ini luar biasa sekali. Berarti saudara, mungkin selama ini kita tidak membajak dan kita tidak menabur di tanah kita yang kosong. Pada tahun ini saudara, sempena dengan tema kita menabur dan menuai, hari ini saudara, kita mulai membajak, kita mulai mengerjakan doa, kita mulai mengerjakan masa kita mulai manage masa kita mulai bekerja, memberikan, menabur benih kerja kita di mana kita pun berada. Karena apa, saudara? Ini sangat penting. Dia katakan ada warning di sini. Jangan menabur benih di tengah-tengah semak duri. Berarti, saudara, you have to be wise di dalam kita menabur. Jangan tabur sembarangan. Ya, kalau kita tabur di semak duri itu tidak akan, you will never go anyway. Tapi mari kita tabur di tempat yang penting. Contohnya, saudara, mungkin selama ini you are spending a lot of time looking at your phone, social media. Engkau sedang menabur di dalam social media. Tapi hari ini kau berkata, Tuhan, saya mau menabur lebih banyak di dalam membaca firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada yang tekad kali ini dikatakan, Pastor, saya mau berpuasa daripada social media. Amin. Haleluya. Is it possible? Yes. Yes. Ya. Kita mau katakan, Pak, setiap bangun pagi saya tidak mau pegang handphone saya dulu. Saya mau pegang firman Tuhan. Saya mau jumpa Bapak saya dulu. Saya mau katakan, yes, good morning Holy Spirit. Wow. Haleluya. Berikan tepuk tangan lagi yang lebih dahsyat lagi. Luar biasa. Dan barulah kita expect something yang extraordinary dalam kehidupan Anda. Maukah Anda mengalami sesuatu yang extraordinary dalam kehidupan Anda pada tahun ini? Taburlah iman, taburlah doa, taburlah, berilah masa untuk Tuhan, saudara. Di dalam masa kerjamu, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, haleluya. Sebagai penutup, ayat penutup 6, Galatia 6 ayat 7, ayat 10. Mari kita baca bersama dengan saudara kadang. Why don't we all stand? Kita baca firman Tuhan ini dengan jelas. 1, 2, 3. Janganlah tertipu, Allah tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang disemai oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya. Manakala orang yang menyemai bagi roh akan menuai hidup yang kekal. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, apabila ada peluang,
Kita haruslah berbuat baik kepada semua orang. Lebih lagi saudara-saudara kita yang seiman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita untuk firman yang hidup. Haleluya, silakan duduk. Saya ingin mengakhiri dengan satu cerita. Ada seorang bapak, dia bapak muda bernama Joe. Dia sadar dalam hidup, dia adalah seorang profesional earning a very good income, very good job, very good family. Dia ada seorang anak daughternya berumur 2 tahun. Dan dia punya masalah ini dan he has been praying hard untuk hal ini. Dia ada masalah anger. Dia ada masalah tidak dapat kawal kemarahannya. Dan satu hari he was so happy, he was coming out, dia keluar daripada mall, dia berbelanja dan pulang. Dan apabila dia masuk keretanya dan dia mau masuk ke jalan besar, yaitu di depan ada traffic light. Dan di depannya ada satu ruang untuk dia boleh masuk ke traffic light itu, tapi dia rasa terlalu kecil dan dia memilih untuk berhenti lebih jauh sebelum masuk ke dalam ruang itu yang ada. Tetapi ada kereta di belakang yang horn dia. Pop, 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 pop. Dan marahnya membara seperti api. Dia buka pintunya, dia tarik handbrake, dia keluar dari keretanya, dia pergi ke kereta belakang, dia pukul, dia suruh paksa buka pintu, dan dia grab di sini driver itu. Dia sudah hampir mau tumbuk seperti itu. Dia begitu marah sekali. Ini real story. Dan dia beritahu pemandu itu what he could have done to him. Marah dia begitu. Puji Tuhan karena dia masih ada Yesus ya. Dia tidak sampai tangan. Tapi dia sudah angkat ini. Dia dilepas. Dia balik ke keretanya. Waktu dia berjalan balik ke keretanya, perasaan bersalah mulai melandanya. Dia masuk dalam kereta. Dia bukan saja perasaan bersalah, perasaan shame, malu sudah mulai menguasai hidupnya. Dia diam sejenak. Tiba-tiba dia teringat. 2 bulan yang lalu istrinya buat stiker itu di belakang keretanya, ini stikernya. Marahnya begitu meluap lagi istri saya, aduh. Karena dia ada 2 kereta, istrinya taruh di kereta dia dan istri taruh di kereta suaminya. Dia pergi cek, waduh, malunya. Dia bukan saja memalukan dirinya, tapi dia memalukan Yesus. It's a real story. Dia pulang rumah, habis hidupnya hari itu. Shattered. Dan dia jumpa pastornya, Pastor Greg. Pastor Greg, me and my wife want to see you. Dia jumpa pastor. Dia beritahu cerita dia, pastor, ini bukan kali pertama saya mengalami hal seperti ini. Tapi this is the worst one. Saya hampir tumbuk pukul orang itu. Kalau saya pukul mungkin saya sudah di jail. Saya sudah tidak ada kesaksian. Dari dulu saya sudah berdoa bergumul untuk masalah anger saya ini. Kamu tahu pastor, kalau anak saya menangis pun itu boleh trigger anger saya, marah saya di rumah. Kalau anak saya menangis for no reason, kadang-kadang anak menangis, kadang-kadang tidak ada reason juga kan. Ya. Kalau anak saya menangis tengah malam, saya harus keluar dari bilik, saya berjalan-jalan di luar karena saya tidak mau I will hurt my wife and I will hurt my daughter. Sampai gitu tahap marah saya pastor. Tapi I love Jesus. I go to church, I give my tithes. Saya melayani Tuhan juga pastor. So pastor ini pun berpikir doa, why don't we all pray? Saya pun tidak ada jawaban untuk kamu, dia kata. Mereka pegang tangan berdoa. Pastor Greg ini pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya buat untuk orang ini? Dan akhirnya Tuhan gerakan di hati pastor ini katakan, kamu boleh ingat tak apa-apa insiden pada masa dulu, kamu apa yang terjadi? Joe katakan, saya tidak ada ingat apa-apa. Tidak apa, kita doa lagi. Mereka doa lagi. Di akhirnya, pastor itu tanya lagi, do you remember anything? Ya, kind of, dia kata. Saya tiba-tiba saya teringat satu insiden ini, tapi it doesn't bother me anymore. Tidak lagi memberi saya kesan apa-apa lagi, kata dia.
Can you please tell me, beritahu saya apa cerita itu, kata Pastor Greg kepada Joe. No lah, ini mungkin cerita, ini terjadi waktu saya umur 8 tahun dulu, tapi I don't think that is the cause. Itu mungkin bukan sebabnya, itu bukan puncanya. Oke, Pastor Greg katakan, it's okay, mari kita berdoa lagi. Mereka berdoa lagi. Amin. Dan Pastor Greg juga katakan, do you remember anything beside this incident? Tidak ada. Itu saja yang keluar di pikiran saya. Dan Pastor Greg katakan begini, I believe God is saying something. Tuhan mungkin berbicara kepada kamu tentang hal itu. Can you share with me? Apa isu yang terjadi? Alah, Pastor, malu lah, saya tidak mau kongsikan itu. Sangat memalukan. If you don't mind. Dia dapatkan courage, dapat kekuatan, baru dia katakan, yes, oke lah, I share. Dia katakan pada suatu waktu dulu, umur saya 8 tahun, saya masih ingat. Cuti sekolah, anak lelaki saya minta izin, Daddy, can I bring my 2 besties, my best friend, to stay with me for 1 night di rumah kita. Cuti sekolah, it's a good idea, it's not a bad idea kan. So bapak dia katakan, yes, okay, bring your friend. So anak ini bawa 2 temannya, kawannya, lelaki, tinggal di rumah. So they enjoy together, they watch movie together, makan ice cream, mereka main, mereka pergi swimming pool, mereka buat all the thing. Di hari itu memang that was the best time mereka. Tapi mereka kepenatan tidur. Besok paginya anak lelakinya bangun lebih awal. Dia sebenarnya terkencing malam. Umur 8 tahun. Dia terkencing dan dia malu dengan kawan-kawannya. Dia cepat-cepat kemaskan cadarnya dan dia sembunyi, dia sorokkan, dia sembunyikan. Tapi whole and behold, ibunya tahu kencing kan, kalau if you know baunya luar biasa, tidak boleh satu rumah itu harus ya menikmatinya, ya. So dia malu, anak umur 8 tahun sudah tahu malu ya. Dia sorok dan dia simpan. Tapi maknya tahu dan akhirnya maknya cerita dengan bapaknya. Bapaknya got angry. Bapak Joe. Dan besok pagi mereka breakfast together. He was so happy because dia pikir tidak ada orang tahu. Mungkin ibunya tahu tapi nothing lah. Ya. Dia will enjoy breakfast. Suddenly bapaknya berdiri. Dan dia mulai ceritakan apa yang terjadi kepada Joe dengan 2 rakannya. Dia mulai memalukan dia. You are bad witness. Kamu adalah kencing malam. Anak itu mulai tertunduk dan terdiam. Dia malukan, dia ridicule anaknya. Kamu sudah dewa, kamu sudah besar, tidak sepatutnya kamu kencing tidur lagi, atau malam lagi. Anak itu sudah malu di depan kawannya. Bukan itu saja. Tapi bapaknya pikir itu adalah masa yang terbaik untuk mendisiplinkan anaknya. Tapi it was the wrong time. Dia panggil polisian to the front. Dan dia suruh anaknya buka seluar di depan kawannya. And bend down. Dan waktu itu dia pukul anak itu. Rotan. Anak itu katakan, Joe katakan, that was the worst experience I ever had. Kalau saya ada pisau di tangan saya waktu itu, mungkin saya tikam bapak saya, marah. Tapi anak 8 tahun, dia belum pandai express lagi. Tapi that was happening in his spirit. He was crying from inside out. Tapi anak itu membesar, lepas itu, dan dia diajar untuk mengampuni. Dan umur dia sudah waktu dia mengalami masalah itu adalah umur 38 tahun. Dia katakan kepada pastor, cannot be, that cannot be. Itu mungkin bukan sebabnya saya menjadi seperti ini. Sudah 20 over years, even that saya sudah diajar untuk mengampuni. Sejak itu saya mengampuni bapak saya. Tapi waktu dia menceritakan itu dia menangis. Dan Pastor Greg katakan, that is the cause of it. Dia menangis terisak-isak. Dan Pastor Greg katakan, why don't you pray? Why don't we pray? Dalam doa kita, dalam imajinasi, engkau balik kepada masa itu. Tuhan ingatkan engkau kembali. Karena Tuhan ingin memulihkan engkau daripada
trauma daripada pengalaman yang seperti itu. Dan you have to decide sekarang, mungkin waktu itu kamu tidak boleh, tapi sekarang untuk mengampuni Bapak kamu sekali lagi. Walaupun kamu sudah mengampuni di beberapa kali. Tapi saat Zo menangis dan dia katakan dia diberi masa untuk diam sejenak melalui hal healing proses itu. Saat dia melepaskan pengampunan kepada bapaknya sekali lagi, semua itu hancur. Saudara dan saudari yang saya kasih nama Tuhan Yesus, it's a real story. Karena apa yang ditanam, apa yang ditabur pada Zo pada umur dia 8 tahun, 10 years, 20 years ago, later, itu masih ada saudara, dan dia berbuah, bahkan menjadi semakin jahat. Kalau Zo tidak mengalami proses pemulihan ini, mungkin hari itu dengan driver yang di belakang itu mungkin dia hampir tubuk, mungkin the next incident dia akan sudah sampai tangan. Itu akan menghancurkan hidupnya. Saudara dan saudari jemaat Tuhan yang saya kasih nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita hati-hati dengan apa yang kita tabur. Amin saudara.